Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Nah, gimana kabar KTI-nya? Nah, ini semoga yang belum dapat judul segera dapat judul ya. Semoga yang sudah dapat judul punya ini niat untuk membuat bab 1. Nah, sebelum membuat bab 1 ini saya mau memberikan sekelumit atau sedikit tips-tips bagaimana cara membuat bab 1 supaya terlihat lebih ringkas ya, padat, berisi, terus tidak pembahasannya itu fokus ya, gak ngalor ngidul. Jadi untuk selanjutnya silakan stay tune terus dan ikuti step by step dari penjelasan saya. Oke, kita lanjut. Ini yang pertama tentang isi bab 1. Bab 1 itu ada 4 bagian, dimana di awal ya tentang latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Saya rasa ini sudah umum dan sudah banyak yang tahu ya. Oke, kita langsung aja ke latar belakang. Nah, untuk di latar belakang di sini itu memberikan kesempatan bagi kita untuk menceritakan tentang permasalahan penelitian yang sudah kita temukan, kemudian di situ tempat letak untuk kita berargumen bahwa ini loh ada penelitian yang pas, yang cocok, dan harus dan penting untuk dilakukan. Jadi di sini letak di bab 1 ini latar belakang merupakan fasilitas bagi sampean semua untuk memberikan argumen kepada orang lain bahwa penelitian ini penting, penelitian ini layak untuk dilakukan, penelitian ini kalau misalnya dikerjakan nanti pasti akan memberikan manfaat yang besar. Nah, itu semua argumen-argumen itu silakan Anda masukkan di latar belakang. Jadi di latar belakang itu informasi-informasi yang kita pakai itu lebih banyak berasal dari jurnal, kemudian dari studi pendahuluan kita ke calon responden yang nantinya kita teliti, kemudian dari hasil wawancara-wawancara pembicaraan kita kepada calon responden ya. Mungkin yang kemarin yang sudah sempat melihat video saya tentang bagaimana cara menentukan tema penelitian yang bagus, tips-tips untuk menentukan tema penelitian, maka di situ saya sudah sampaikan bahwa keberhasilan dalam melakukan studi pendahuluan yang secara informal itu akan memberikan memberikan peluang untuk bisa membuat latar belakang yang bagus. Jadi semakin banyak informasi yang Anda dapatkan pada saat melakukan studi pendahuluan, maka itu adalah sebuah modal yang sangat bagus sekali ketika sampean menyusun latar belakang. Nah, di latar belakang ini minimal itu 4 paragraf ya, minimal. Dengan satu paragrafnya itu kurang lebih sekitar 4-5 kalimat. Jadi jangan terlalu panjang. Silakan nanti dihitung satu paragraf itu berapa kalimat yang sudah Anda buat. Bila lebih dari 5 itu sudah kategori kebanyakan. Jadi paling ideal itu sekitar 4-5 kalimat dalam satu paragraf, di mana satu kalimatnya di antara 4-5 kalimat tadi itu berposisi sebagai kalimat utama dan sisanya adalah kalimat penjelas ya. Nah, untuk paragraf bab 1 sendiri, nah, itu maksimal itu 3 lembar ya. Jadi mulai dari latar belakang,
tujuan, ya, rumusan masalah, tujuan sampai manfaat itu ya paling enggak sekitar 3 lembar lah. Ya, 3 lembar atau 4 lembar itu ya. Jangan lebih dari itu terlalu kebanyakan. Jadi kalau banyak itu biasanya sama nanti akan cenderung ngomong itu ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul nggak jelas itu, terus satu paragraf dengan paragraf lain tidak ada kaitannya yang runtut, sehingga membuat orang itu malah males membaca, males ini ya, karena sama ceritanya ngalor ngidul, nggak ada runtutan yang jelas. Makanya buat paragraf itu minim simple ya, simple, sederhana, to the point, menceritakan tentang permasalahannya. Jangan bertele-tele ya, ojo menjelaskan ngalor ngidul sing terlalu banyak pengertian-pengertian dan sebagainya. Jadi kita membuat latar belakang itu ya to the point, pada inti permasalahan yang ingin kita sampaikan, ingin kita kenalkan ke orang lain. Oke. Nah, kemudian untuk di latar belakang sendiri itu terdiri dari terdiri dari 4 bagian. Makanya tadi minimal 4 paragraf itu karena memang satu bagian ini paling tidak Anda membuat 1 paragraf. Yaitu yang pertama ada yang disebut dengan introduction. Yang kedua adalah justifikasi, terus yang ketiga adalah kronologis, dan terakhir ditutup dengan konsep solusi. Lah ini menurut ini ya, kalau disingkat itu namanya IJKK. Jadi I-nya introduction, J-nya justifikasi, kemudian yang ketiga adalah kronologis, dan terakhir adalah konsep solusi. Oke, kita lanjut kepada bagian berikutnya, yaitu saya akan menceritakan tentang introduction. Nah, introduction itu apa? Introduction itu adalah bagian dari latar belakang yang dimana di bagian introduction ini Anda diberi kesempatan untuk menceritakan fenomena masalah penelitian yang sudah ditemukan. Ya, jadi di sini sampean harus jelas kira-kira fenomena masalah apa yang sudah Anda temukan. Nah, kemarin sudah saya ini ya, di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa fenomena itu adalah sesuatu yang contohnya itu bertolak belakang. Misalnya contoh gini, ada yang penelitian tentang COVID-19 ya, kebetulan dia melakukan studi pendahuluan misalnya di zona merah. Nah, di situ dia menemukan banyak masyarakat yang masih enggan melakukan mencuci tangan, kemudian enggan menggunakan masker, sering ngumpul-ngumpul di warung kopi dan sebagainya. Padahal mereka sudah tahu bahwa di situ tempatnya adalah zona merah. Nah, itu merupakan satu contoh fenomena masalah, di mana satu sisi tempat tersebut itu sudah kategori zona merah, tapi di sisi lain ternyata perilaku masyarakatnya masih enggan melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengkontrol atau mencegah dirinya terjangkit dari COVID-19. Nah, itu contoh fenomena masalah penelitian. Ya, tentunya contoh-contoh lain juga masih banyak ya, masih banyak. Misalnya contoh yang mau penelitian tentang diabetes mellitus. Misalnya sudah menemukan kelompok pasien diabetes mellitus. Kemudian dilakukan studi pendahuluan dan Anda menemukan bahwa di situ ada fenomena yang bagus, di mana mereka semua, yaitu orang-orang yang terkena diabetes itu mengatakan bahwa sudah melakukan diet dengan ketat, sudah minum obat dengan rajin, kemudian sudah membatasi makanan ya, sudah mengurangi makanan karbohidrat dan sebagainya, sudah melakukan olahraga dan sebagainya. Tapi ternyata di satu sisi faktanya gula darah mereka itu masih dalam kategori tinggi. Misalnya ternyata rata-rata gula darahnya masih 400, tapi ngakunya sudah melakukan saran-saran dari petugas kesehatan yang sudah dia dapat. Nah, itu satu fenomena. Satu sisi gulanya masih tinggi, satu sisi pengakuan mereka katanya sudah diet, sudah minum obat, sudah latihan. Nah, itu ada sesuatu yang bertentangan.
ada sesuatu yang satu katanya sudah melakukan hal-hal yang sudah disarankan, tapi nyatanya hasilnya itu masih gula darahnya tinggi. Lah ini ada masalah apa dengan seperti itu? Ada apa kok gula darahnya kok tidak turun? Nah itu satu contoh lain dari fenomena masalah penelitian ya. Oke, tadi ini sudah saya jelaskan ya, dari satu paragraf itu ada 4-5 kalimat ya. Jadi jangan panjang-panjang ya. Jadi jangan terlalu satu paragraf itu satu halaman sendiri, itu nggak bagus itu. Jadi yang bagus itu adalah satu paragraf itu ya maksimal 5 kalimat lah. Dengan satu kalimat itu yang posisinya sebagai kalimat utama ya, ide pokoknya, dan sisanya adalah kalimat-kalimat penjelas. Artinya yang menjabarkan dari ide pokok tadi. Ya. Kalau misalnya masih ini, nanti diingat-ingat kembali dulu pelajaran waktu SMP itu, yaitu pelajaran mengarang bahasa Indonesia ya. Ya oke. Ini juga yang penting, yaitu gaya penulisan. Di bab 1 ya, bab 1 itu jangan terlalu banyak teoritis. Ya. Jadi jangan terlalu banyak mengutip teori-teori dari banyak buku. Nah, itu cenderung akan ngomong mesti ngalor ngidul, gak jelas. Kalau terlalu banyak teori nanti malah ini ya. Kita dalam melakukan penelitian bab 1 yang bagus itu adalah to the point, langsung ke pokok permasalahan. Jadi wis gak menyinggung teori-teori, pengertian menurut pendapat si A di buku ini dan sebagainya, itu nggak penting itu ya. Jadi yang gaya penulisan kita itu harusnya simple ya, to the point pada permasalahan penelitian. Jadi kita menceritakan detail masalah penelitiannya. Nah, andai kata ada misalnya kalimat-kalimat penjelas, itu boleh sampean ngambil dari jurnal-jurnal penelitian sejenis yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Jadi yang untuk bab 1, saran saya itu sampean harus banyak-banyak membaca jurnal penelitian. Nah, kalau misalnya sampean kesulitan mendapatkan jurnal, sampean semua bisa buka Google Scholar. Di Google Scholar itu ketik aja misalnya sampean mau penelitian tentang gambaran kepatuhan responden tentang penggunaan masker gitu. Nah, maka ketik aja di Google Scholar itu masker, COVID-19. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti judul-judul sejenis itu jangan lupa sampean download, kemudian sampean baca. Nah, nanti di situ nanti ada barangkali akan ditemukan misalnya informasi ya. Misalnya informasi yang mungkin menurut sampean itu, oh ini pas ini pas kalau saya cantumkan di bab 1 saya. Oh ini pantas ini. Nah itu bisa sampean pakai. Jadi untuk bab 1 saran jadi utamakan membaca jurnal. Jadi jangan membaca buku. Ya, buku itu nanti ada tempatnya sendiri di bab 2, teori-teori. Jadi saya sarankan banyak-banyaklah membaca jurnal. Jadi banyak-banyaknya nyari jurnal yang judulnya itu mirip-mirip dengan calon penelitian sampean, calon judul sampean. Jadi perbanyak download jurnal ya, di Google Scholar itu banyak gratis ya. Tinggal sampean nanti ketik kata kunci yang pas, saya yakin itu nanti akan muncul jurnal-jurnal yang mungkin judulnya malah mirip dengan judul sampean, atau mungkin agak-agak mirip ya, wis ya 11-12 lah ya. Maka dari itu modal utama. Jadi sebelum bikin bab 1 itu sebenarnya sampean harus membuat kerangka penulisan ya, the introduction. Nah, ini sampean harus menulis apa yang mau diceritakan di introduction. Apa saya mau cerita masalah penelitian apa. Nah, itu nanti sampean buat rangkanya. Nah, baru setelah itu nyari jurnalnya yang sesuai, baca-baca, baru setelah itu ngetik ya. Oke, ini contoh ya, contoh latar belakang
atau introduction yang tidak bertele-tele. Jadi ini saya ambil dari kakak kelas sampean, yaitu judul KTI-nya yaitu gambaran kecemasan anggota bayangkari atau istri polisi ya, yang ditinggal suaminya melaksanakan tugas operasi. Jadi di sini permasalahan yang ingin diceritakan itu adalah banyaknya kecemasan ya yang dirasakan oleh istri polisi yang suaminya itu dikirim tugas ke tempat terjadinya konflik ya. Nah, jadi di sini silakan nanti dibaca sendiri, pelan-pelan bacanya nanti. Oh ya, saya juga menyantumkan di Google ini ya, nanti saya kasih link full text dari bab 1, contoh bab 1 dari penelitian ini. Nanti silakan di-download, baca seksama, terus kemudian dari situ semoga sampean dapat inspirasi untuk membuat bab 1 penelitian sampean sendiri. Ya, jadi dibaca kemudian dicermati. Oh, kalau di contoh ini dia cerita seperti ini, maka di penelitian saya nanti saya harus cerita ini gitu ya. Nah, silakan nanti dibaca nih latar belakang. Jadi di sini di awal peneliti ini ingin menunjukkan bahwa adanya suatu kecemasan yang dialami oleh istri Brimob ketika ditinggal tugas oleh suaminya ke tempat-tempat yang terjadi konflik. Nah, di sini dia menceritakan apa itu rasa yang rasa yang dirasakan oleh istri yang ditinggal pergi suaminya bertugas. Ya, di sini ditulis adanya yaitu selama ditinggal bertugas istri harus menyesuaikan diri dengan ketidakhadiran suami yang menyebabkan adanya munculnya perasaan kesepian, keterpisahan, kesulitan untuk menerima akan resiko tugas yang cukup tinggi. Jadi dia menjelaskan, jadi ada fenomena rasa kesepian yang dialami oleh Ibu Bayangkari gitu ya. Kemudian adanya rasa ketakutan bila mana suaminya dikirim ke tempat konflik, nanti malah takutnya suaminya meninggal, mati ya, pulang hanya bawa nama dan sebagainya itu ya. Nah, itu nanti di sampean makanya kemarin waktu di studi pendahuluan sampean itu harus mengeksplor rasa, mengeksplor perasaan dari calon responden yang mau diteliti. Kira-kira apa yang dirasakan mereka? Nah, contoh seperti ini. Jadi ini istri responden ketika dilakukan studi pendahuluan, maka banyak istri responden ini yang menceritakan bahwa dia merasa kesepian, terus munculnya kecemasan ya. Nah, kalau kecemasan ini tidak teratasi dapat menimbulkan kesedihan, kehilangan semangat, konsentrasi ya. Kemudian lagi ada perasaan cepat tersinggung, fisik yang cepat lelah, sulit berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaannya, cepat putus asa dan sebagainya. Nah, itu gambaran-gambaran permasalahan yang secara detail itu dirasakan oleh Ibu Bayangkari ketika suaminya bertugas di tempat konflik. Jadi makanya kalau di penelitian sampean nanti ya tentunya sampean harus bisa mengekspresikan ini ya, bentuk-bentuk permasalahan yang sudah sampean sepakati untuk diangkat di penelitian. Jadi misalnya tadi kalau misalnya penelitian tentang gambaran pengetahuan tentang penggunaan masker. Nah, fenomenanya ternyata masih banyak tadi ya, penduduk di zona merah yang tidak melakukan penggunaan masker, masih sering kumpul atau ngopi bareng di warung kopi ya. Nah, itu kemudian diteliti. Nah, kemudian di sini mungkin bisa Anda ceritakan tentang misalnya kenapa mereka tidak menggunakan masker. Oh, ternyata alasan mereka misalnya di situ ditulis bahwa ternyata mereka merasa baik-baik saja selama ini.
beberapa kali ngumpul ya nggak ada yang sakit. Kemudian mereka sudah mungkin tidak mau pakai masker karena dari rumah sudah minum vitamin. Dari dia merasa sehat-sehat saja, sudah sering olahraga, dan mereka merasa yakin bahwa tidak akan tertular oleh yang namanya COVID-19. Nah, itu mungkin yang bisa ditulis di latar belakang tentang penelitian tentang misalnya tadi gambaran pengetahuan penggunaan masker pada warga yang ada di zona merah. Itu contoh. Nah, silakan nanti saya rasa saran saya baca contoh latar belakang ini, kemudian cermati ya. Kemudian setelah tahu cara alurnya membuat introduction, maka sampean bisa mengaplikasikan di introductionnya penelitian dengan judul yang sudah sampean ambil gitu. Oke, untuk yang berikutnya adalah justifikasi. Nah, di justifikasi ini yaitu sebuah tempat di mana paragraf 2 ini memberikan kesempatan kepada kita untuk menceritakan tentang besarnya masalah. Seberapa yang terkena masalah tersebut, berapa jumlah. Jadi di sini kita banyak memberikan contoh-contoh kuanti, jumlah. Bisa dalam bentuk angka, prosentase itu ya. Nah, untuk justifikasi ini sekali lagi sampean bisa ngambil dari justifikasi penelitian-penelitian sejenis yang sudah Anda dapatkan jurnalnya melalui Google Scholar. Ya, jadi sampean tidak harus justifikasi itu ngambil dari buku atau dari wawancara gitu ya. Nah, sampean sudah bisa ngambil dari justifikasi yang sudah dibuat oleh peneliti sebelumnya pada jurnal-jurnal yang mungkin judulnya itu sejenis atau bermiripan dengan judul sampean. Nah, kemudian yang kedua, cara menulis justifikasi di sini diurut ya. Jadi sebutkan dahulu besaran masalah yang terjadi dimulai lingkup negara, atau kalau enggak ya misalnya lingkup provinsi ya. Pokoknya semakin ke bawah itu semakin kecil, jadi semakin kecil jumlahnya, atau menunjukkan wilayah yang semakin kecil. Kemudian yang ketiga itu ini, oh ya, tadi sudah boleh menceritakan hasil studi pendahuluan dari ini ada kemungkinan. Jadi justifikasi ini ada 2 paragraf. Paragraf pertama yaitu Anda menceritakan tentang justifikasi masalah yang sudah Anda dapatkan dari jurnal-jurnal sebelumnya. Kemudian paragraf kedua itu Anda menceritakan justifikasi berdasarkan hasil studi pendahuluan yang sudah Anda dapatkan pada calon responden. Ya, jadi sampean bisa membuat 2 paragraf ya. Ya, jangan terlalu banyak, jangan lebih dari 2 paragraf. Jadi 2 paragraf itu sudah maksimal ya. Jadi syukur-syukur 1 paragraf cukup ya, enggak apa-apa. Pokoknya yang kita mau adalah sampean memberikan persentase besaran masalah. Jadi masalah itu seberapa besar sih yang terjadi, siapa aja yang mengalami, berapa jumlahnya yang terkena, dan sebagainya seperti itu ya. Oke, ini berikut contohnya tentang justifikasi ya. Nah, ini pertama dia ingin menunjukkan tentang fenomena kecemasan istri seorang prajurit. Ini berdasarkan penelitian dari Amalia tahun 2014. Ya, kemudian setelah itu di Jawa Timur ya, di Jawa Timur itu hasilnya ada 45-40%. Nah, oh ya, justifikasi itu contohnya itu ada angka-angkanya. Contohnya tadi ini 56,9%, 25-40%. Jadi ada nilai kuantinya, nilai jumlah-jumlahnya, yaitu itu yang dimaksud dengan besaran masalah. Nah, kemudian hasil studi pendahuluan
Ini di contoh ini, di justifikasi ini ternyata peneliti menjadikan satu antara justifikasi yang didapat dari penelitian sebelumnya dengan justifikasi hasil studi pendahuluan. Ya. Nah, di sana didapatkan ada 42 bayangkari yang sedang ditinggal suaminya bertugas. Ya. Ada 7 orang yang diwawancarai dan dihasilkan kesemuanya mengalami kecemasan dengan berbagai alasan. Ya. Ada yang beralasan cemas karena dia menjalankan peran ganda, kemudian takut suaminya nggak pulang, ya, mungkin takut ini ya, jadi Bang Toyib ya, itu. Kemudian merasa takut dan was-was dengan kondisi suaminya yang masih dalam penugasan, jangan-jangan suaminya meninggal dan sebagainya ya. Itu jadi untuk justifikasi studi pendahuluan, silakan Anda mengambil sampel dari calon responden, ya, boleh lebih dari 5, jangan sedikit pokoknya. Paling enggak kalau misalnya sampean pingin aman ya, ambil 10 responden, kemudian Anda wawancarai, kemudian dijadikan sampel untuk ditulis hasilnya di justifikasi pada bab 1 ya. Oke, saya lanjut ke berikutnya adalah paragraf 3, di mana di sini adalah yang disebut dengan kronologis. Nah, kronologis ini itu adalah tempat di mana sampean bisa menceritakan alur munculnya masalah. Jadi step by step rentetan masalah itu. Nah, di situ juga sampean bisa menceritakan tentang apa yang akan terjadi ketika masalah itu tidak segera ditangani. Jadi di akhir itu loh, dampak-dampak apa ketika dampak-dampak apa yang mungkin bisa terjadi ketika masalah yang ada di penelitian itu tidak segera diatasi. Lah itu sampean bisa menceritakan di kronologis. Oke, kemudian untuk kronologis ini sampean bisa menuliskan secara konsep saja ya. Tidak perlu mencantumkan jumlah karena jumlah tadi sudah ada tempatnya di justifikasi ya. Jadi di sini cukup menunjukkan kira-kira apa misalnya kondisi-kondisi apa atau dampak-dampak apa ketika masalah itu tidak tertangani ya. Oke, untuk lebih lebih jelasnya silakan. Nah, ini contohnya, contoh kronologis. Di sini peneliti menulis nih, jadi Ibu Bayangkari ini ditinggal suami bertugas ini merupakan suatu hal yang fenomena biasa dan lumrah terjadi di sana. Kemudian dia harus siap ya untuk jadi anggota BRIMOB ini harus siap ketika sewaktu-waktu ada konflik di suatu wilayah. Nah, ketika ditinggal seorang istri BRIMOB atau Ibu Bayangkari ini tentunya akan kehilangan pasangan yang tadinya jadinya tanggung jawab pasangan tadi akan diambil alih oleh Ibu Bayangkari, sehingga ada beban tambahan ya. Kemudian selain itu juga ada perasaan kesepian ya, dan pada akhirnya itu akan menyebabkan stres. Sehingga kalau misalnya stres ini tidak segera ditangani, maka akan memicu perasaan-perasaan lain, misalnya perasaan kehilangan, kemudian menyebabkan adanya perasaan tidak berdaya, gelisah, merasa tidak tenang, cepat putus asa. Nah, bahkan ini menurut Wirganti ini rasa kecemasan yang tidak tertangani maka akan menimbulkan gangguan psikiatri yang lebih berat. Nah, itu contoh kronologis yang diakhiri dengan menceritakan tentang dampak-dampak yang bisa terjadi ketika permasalahan penelitian itu tidak segera ditangani. Oke, terakhir yaitu konsep solusi. Ya, konsep solusi di sini adalah
sampean diberi kesempatan untuk memberikan atau mengemukakan solusi apa yang bisa kita tawarkan terkait dari permasalahan-permasalahan penelitian yang sudah kita jelaskan di awal. Jadi apa solusi yang kita tawarkan, dan solusi ini itu berkaitan dengan penelitian atau berkaitan dengan judul penelitian sampean. Jadi jangan memberikan konsep solusi yang nanti malah justru tidak berkaitan dengan judul penelitian sampean, karena nanti di akhir kalimat dari konsep solusi ini sampean menulis. Nah, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bla 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 bla. Nah, makanya di konsep solusi ini adalah kita menawarkan sebuah solusi yang sesuai, dan itu kita mau ambil untuk diteliti di saat ini. Ya, kemudian di konsep solusi Anda bisa menceritakan apa kelebihan dari solusi yang sudah Anda tawarkan. Nah, lagi-lagi karena kita harus menceritakan kelebihannya, maka sampean harus banyak-banyak membaca dari jurnal-jurnal penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ya, jadi di sana sudah ada ya, misalnya sampean bisa ngambil dari konsep solusi yang sudah dikerjakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan itu sampean tulis di situ. Sampean bisa sampean bisa kutip ya, kira-kira kelebihan apa yang bisa Anda dapatkan ketika nantinya menggunakan konsep solusi itu. Terus kemudian ceritakan keberhasilan konsep solusi yang Anda tawarkan yang bersumber dari jurnal lainnya. Itu nanti tadi sudah ya, sama. Nah, ini contoh tentang konsep solusi ya. Mengingat pentingnya penanganan kecemasan pada anggota Bayangkari, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi kecemasan agar tidak berdampak buruk, misalnya depresi. Ya, upaya mendasar yang diperlukan adalah bagaimana mengalihkan atau menyalurkan energi kecemasan, bla 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 itu ya. Nah, untuk meningkatkan keberhasilan dari upaya tersebut diperlukan adanya kerjasama antara Ibu Bayangkari dengan pihak Kesatuan Brimob dalam hal penyediaan fasilitas sarana prasarana. Ya. Oke, kita lanjut guys. Jadi kita sampai tadi untuk yang konsep solusi ya. Jadi di konsep solusi ini konsep solusi yang kita tawarkan itu harus sesuai dengan judul penelitian yang kita buat. Jadi jangan sampai nanti judul sama konsep solusi yang kita tawarkan itu berbeda. Jadi karena judul itu merupakan bagian akhir dari konsep solusi yang kita tawarkan. Ya, jadi misalnya ini tentang kecemasan ya. Jadi karena judulnya nanti itu adalah gambaran tingkat kecemasan, maka Anda bisa memberikan konsep solusi bagaimana cara menyalurkan energi kecemasan supaya ibu-ibu Bayangkari ini bisa atau terhindar dari adanya depresi. Oke, untuk konsep solusi ini jangan lupa perbanyak membaca dari jurnal-jurnal sebelumnya ya. Jadi sampean nanti bisa menceritakan apa sih kelebihan dari konsep solusi yang Anda tawarkan itu, terus manfaatnya apa. Nah, itu kan bisanya ketemu itu kan kalau sampean baca jurnal, nggak mungkin baca buku itu ya. Jadi paling bagus itu baca jurnal. Dan tolong diingat, jurnal yang seharusnya dipakai itu adalah paling tidak sampean cari yang 10 tahun terakhir, jurnal penelitian 10 tahun terakhir, atau kalau mau lebih bagus lagi ya 5 tahun terakhir. Jurnal-jurnal penelitian sejenis dengan penelitian sampean gunakan yang 5 tahun terakhir ya. Nah, itu silakan nanti gunakan Google Scholar, ketik dengan kata kunci yang pas. Saya yakin kalau nanti ngetiknya pas itu
kata kuncinya cocok, nah itu nanti banyak yang keluar. Oke ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian ya. Jadi ini gampang ya, jadi tinggal silakan sampean lihat di situ bahwa rumusan masalah itu selalu dalam bentuk kalimat tanya ya. Berarti di awal itu ada kalimat tanya yang bisa sampean masukkan. Kalau ini karena gambaran ya, maka di kalimat pertanyaan yang bisa kita pakai itu bagaimanakah gambaran tingkat kecemasan ya. Terus jangan lupa di akhir mesti ada tanda tanya. Kemudian ini tujuan, karena ini penelitiannya simple ya, jadi untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan, maka tujuannya cuma satu ya, tujuannya cuma satu. Beda lagi kalau sampean melakukan penelitian yang misalnya tentang faktor-faktor yang memengaruhi kejadian X gitu ya, maka tujuannya itu ada banyak. Jadi satu faktor itu satu tujuan gitu. Karena ini contoh ya, yang saya contohkan ini karena dia hanya ingin mengetahui tingkat kecemasan. Oke guys, bagian terakhir yaitu tentang manfaat penelitian. Secara garis besar ya, manfaat penelitian itu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ya, ini adalah apa sih manfaat setelah sampean tahu jawaban dari penelitian ini yang dilihat dari sudut pandang teori. Jadi apa kemanfaatan terhadap teori ketika sampean sudah mengetahui jawaban dari penelitian tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan manfaat teoritis ya. Kemudian manfaat secara teoritis ini cukup tuliskan satu aja ya, jangan banyak-banyak, kakean ya, satu aja cukup. Nah, untuk yang manfaat praktis ini saran saya ojo akeh juga, 3 aja. Jadi tiga manfaat praktis yang bisa Anda dapatkan ketika hasil penelitian ini sudah diketahui ya. Kemudian jangan lupa pada manfaat praktis itu diurutkan dari mulai bagian yang terkecil hingga manfaat yang terluas ya. Misalnya contoh di sini itu saya bagian terkecilnya itu manfaat praktis itu bagi responden. Kemudian manfaat praktis yang terbesar itu adalah bagi institusi pendidikan ya. Kemudian di manfaat praktis ini adalah tuliskan manfaat-manfaat aplikatif apa ya setelah Anda mengetahui hasil penelitian. Jadi apa itu, kira-kira apa sih manfaat praktis atau aplikatif yang bisa kita terapkan sebagai dampak setelah kita mengetahui hasil penelitiannya seperti itu gitu ya. Nah, seperti contoh yang di sini itu contoh yang sudah saya cantumkan itu misalnya bagi yang pertama bagi responden, yaitu manfaat praktis itu memberikan informasi tambahan bagi responden ya. Ya memang sifatnya sederhana emang. Jadi setelah tahu hasil penelitian ini ya tentunya hasil penelitian ini bisa menjadi informasi tambahan bagi responden untuk selalu ternyata ya memang ada tingkat kecemasannya. Maka dari itu diharapkan responden bisa beradaptasi dan mengembangkan mekanisme coping yang positif gitu ya. Kemudian untuk institusi BRIMOB, nah ini yang lebih tinggi lagi, manfaat praktis yang bisa diharapkan yaitu harapannya setelah mengetahui bahwa banyak ibu bayangkari yang mengalami kecemasan, yaitu institusi BRIMOB bisa memfasilitasi ya, bisa berupa lembaga konseling atau memadai
Artinya institusi BRIMOB bisa memunculkan atau membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menyibukkan atau memberikan kesibukan bagi ibu bayangkari yang sedang ditinggal tugas oleh suaminya. Oke, bagi institusi pendidikan, ketika sudah mengetahui bahwa adanya kecemasan pada istri BRIMOB, yaitu mungkin hasil penelitian ini bisa sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu, ya, mengembangkan ilmu untuk menyelesaikan permasalahan kecemasan akibat keterpisahan dengan pasangan. Nah, itu contoh cara membuat atau menulis manfaat penelitian supaya manfaatnya ini terkesan simple, ya, simple dan cocok sekaligus sesuai dengan penelitian yang sudah saya buat. Oke, ternyata materi saya sudah habis, ya. Jadi harapan saya setelah sampean semua melihat mendengar ya penjelasan ini, sampean sudah punya bayangan bagaimana cara membuat bab 1 itu yang dalam bentuk simple, praktis, komunikatif, mudah dimengerti oleh orang lain, ya, kemudian sederhana dan to the point, langsung menceritakan ke pokok permasalahan. Nah, ini ada tips lain, yaitu tentang pembuatan bab 1. Nah, bila mana sampean sudah membuat bab 1 itu, kemudian sampean baca, sampean koreksi, itu Anda sudah merasa cukup bagus, ya. Artinya menurut sampean sebagai penulisnya itu sudah komunikatif. Oh, saya rasa ini sudah cukup bab 1 saya. Nah, untuk ngetes, ya, ngetes bab 1mu bener apa ora, ya, mudah dimengerti apa ora, itu silakan minta tolong temanmu yang lain, ya, minta tolong temanmu yang lain yang sampean anggap itu bisa memberikan masukan, ya. Jadi suruh temanmu itu membaca bab 1 yang sudah sampean buat, suruh saja. Nah, kemudian setelah dia baca sampai habis, kemudian mintalah dia untuk menceritakan kembali kepada sampean. Nah, dari hasil menceritakan kembali ini, sampean akan tahu apa yang ada di pikiran sampean dengan apa yang ada di pikiran teman sampean setelah membaca dari bab 1 sampean. Nah, kalau hasilnya apa yang ada di pikiran penulis dengan pikiran pembaca itu sama, berarti bab 1mu itu memang sudah bagus, sudah komunikatif, ya. Orang lain baca itu sudah ngerti karepmu itu ate penelitian opo, ya. Tapi kalau yang baca itu ternyata pikirannya itu berbeda dengan pikiran penulis, maka penulis wajib mengkoreksi kembali, melihat kembali, ngecek kembali, jangan-jangan memang ada satu kalimat atau berapa kalimat itu yang mungkin akan memberikan makna bias, makna yang susah dimengerti oleh orang lain. Nah, itulah fungsi dari teman ketika sebagai korektor, ya, jadi pengkoreksi dari tulisan bab 1 sampean. Nah, saya rasa cukup, ya. Semoga sedikit informasi ini bisa membantu mas-mas dan mbak-mbak semua dalam menyusun bab 1 penelitian. Saya harap bisa lancar, ya, bisa lancar. Dan jangan lupa informasi ini bisa Anda sampaikan ke teman sampean atau klik di subscribe, share video, ya, share video, barangkali ada teman sampean yang membutuhkan, dan syukur-syukur sampean ikut beramal baik untuk menyebarkan kebaikan atau ilmu, ya. Mungkin saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada dalam penjelasan mungkin menyinggung atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mendengarkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.